Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan tata tertib yang harus kita patuhi selama kuliah tamu berlangsung. Yang pertama ada tata tertib umum. Mengenakan pakaian yang islami, menjaga sikap selama acara berlangsung, dan menghormati pembicara, moderator, panitia, serta peserta lain. Yang kedua, tetap fokus dan tidak berbicara sendiri saat pembicara menyampaikan materi. Kemudian ada tata tertib untuk offline. Yang pertama, jaga kebersihan ruangan dan buang sampah pada tempatnya setelah acara selesai. Yang kedua, ponsel dalam mode senyap selama seminar berlangsung. Yang ketiga, hindari keluar masuk ruangan selama acara berlangsung kecuali dalam keadaan mendesak. Yang keempat, di akhir silahkan mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk tata tertib online, yang pertama, penamaan peserta dengan NIM dan nama. Yang kedua, video aktif, mikrofon dalam keadaan mute kecuali dipersilahkan berbicara. Yang ketiga, ajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau melalui chat. Yang keempat, menggunakan FB yang telah disiapkan. Yang kelima, di akhir silahkan mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Untuk menambah keberkahan acara ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Haris. Kepada Saudara Haris kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Haris atas tilawah yang dibawakan. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah berkah untuk kita semua pada sore hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Yayah sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada kakak pembawa acara, adik-adik, anak-anak, bapak ibu yang saya hormati di ruangan yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita diberkahi kesehatan dan kesejahteraan untuk hadir pada kuliah tamu yang kita beruntung ya, karena pada sore hari ini dosen yang akan memberikan kuliah tamu kalibernya luar biasa. Berada di samping sebelah kanan saya memanggilnya Mas Diki karena kami sudah berteman lama, tapi di depan para audiens di ruangan ini saya akan memanggil Bapak. Izinkan Pak Diki. Seperti yang sudah saya bagikan di kelas-kelas saya ya, WA Group, beliau punya CV yang ekstensif ya. Tadi kepada pembawa acara yang mau membacakan CV saya bilang nggak usah. Karena apa? Waktunya sangat berharga. Kita pakai untuk mendengarkan Pak Diki ya, memberikan kuliah dengan judul Intervensi Psikologi Komunitas untuk Mendukung Sustainable Development Goals. Nah, CV sudah saya bagikan ke semua kelas, termasuk juga ke kelas-kelasnya Bu Uyun 3 kelas dan Pak Sony 1 kelas. Tapi saya ingin memberikan highlight terhadap kurikulum vitae Pak Diki ini. Pak Diki untuk S2 lulusan dari Italia, S3-nya dari Australia, dari Victoria University. Dan yang membuat saya berteman dalam tanda petik dengan Pak Diki adalah kesamaan minat kami pada bidang psikologi komunitas. Kami sama-sama menjadi member dari APA, American Psychological Association, yang nomor 27, yaitu Society for Research and Action ya. Yang saya juga sudah bagikan ya, bahkan saya simulasikan bagaimana tuh websitenya di SCRA. Kemudian yang lain, kami juga punya minat sama dalam bidang psikologi perdamaian. Dan sebetulnya kami pertama kali bertemu dalam forum-forum psikologi perdamaian ya. Bahkan Australia itu menjadi tempat kami belajar bersama-sama, tapi beliau nyalip saya. Pokoknya cepat banget, saya kura-kura, beliau kelinci lah begitu istilahnya. Nah, CV-nya bisa dibaca lengkap ya. Highlight lain adalah banyak sekali publikasinya, dan ini sedang scroll down ya. Dan untuk amanah jabatan yang sedang beliau emban sekarang ini adalah sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta. Nah, jadi without further ado ya, saya nggak perlu berpanjang-panjang lagi. Mari kita dengarkan Bapak Diki Christopher Pelupesi memaparkan kuliahnya. Dan tadi Pak Diki bertanya kepada saya, ini Mbak Yaya boleh nggak ya saya jalan-jalan ke depan gitu kan? Oh tentu, menyenangkan, karena kalau di kelas aja saya begitu kan, muter kan. Dan ini memang kuliah ya teman-teman, jadi please feel free untuk angkat tangan mengajukan pertanyaan pada saat beliau sedang bernarasi di depan Anda semua. Oke?
Baik, saya kira langsung saja Pak Diki silakan dan bebas mau di depan, mau jungkir balik juga boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini terpaksa saya memanggil Bu Yaya. Dan ini kayaknya baru pertama kali saya memanggil Bu Yaya. Ya, saya memanggil Mbak Yaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kalau dipanggil adik-adik kesannya kecil banget ya, gitu. Ya pokoknya mahasiswa lah, para mahasiswa yang berada di ruangan ini dan juga para dosen yang ikut bergabung mendengarkan sesi sharing saya. Terima kasih, dan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengundang saya. Nah, karena waktu kita singkat dan tadi saya sudah diperbolehkan untuk bebas ya jalan-jalan, karena ini kan judulnya kuliah tamu ya, Bu Yaya, Mbak Yaya. Jadi saya perlakukan ini seperti kuliah, bukan seperti seminar, bukan seperti webinar atau seminar yang hybrid, karena saya tahu ada beberapa yang hadir secara online. Jadi saya mau ini seperti kuliah. Ya, kalau kuliah itu kan mahasiswa boleh dan sangat diharapkan untuk aktif terlibat, ya bertanya, menanggapi, dan itu bisa kapan saja. Jadi ini sebagai ya petunjuk arahan buat Anda. Jadi perlakukan ini sebagai perkuliahan. Ya, saya bukan narasumber ya, saya dosen sama seperti Bu Yaya dan Bapak Ibu dosen yang lain ketika berhadapan di kelas. Ini saya berdiri. Nah ini saya minta bantuan, berarti ada operator yang nanti akan ya. Oke, tapi sebelum ini ya, saya mau lihat ini orangnya sama nggak sih nih? Sama ya? Padahal ini foto 7 tahun yang lalu. Ya, saya masih kelihatan lebih kurus, rambut saya agak sedikit lebih banyak, dan kacamata saya udah ganti. Ya, jadi ini sebagai informasi kacamatanya udah ganti karena minusnya nambah. Nah, kalau nambahnya minus ketahuan kan, berarti usianya yang bertambah gitu. Biasanya seiring dengan pertambahan usia itu bukan minus yang bertambah, plus yang bertambah. Oke, ini orangnya sama 7 tahun yang lalu. Dan sebelum mulai ya, sebelum masuk ini membahas slide sejarah psikologi komunitas, saya mau cerita sedikit. Seminggu yang lalu itu di kampus di Depok, saya dihubungi oleh asisten, ya salah satu asisten, terus saya diminta ya, dia ke ruangan saya, terus dia bilang, Mas Diki, saya sedang dapat tugas dari fakultas. Ya. Apa tugasnya? Mengumpulkan bukti, ya mengumpulkan bukti untuk laporan UI mengenai sustainability-nya atau yang kemudian dikaitkan dengan Sustainable Development Goals. Jadi persis Mbak Yaya, seminggu yang lalu itu saya dihubungi, diminta untuk kemudian saya memberikan bukti ya dari riset-riset atau kemudian aktivitas saya sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai peneliti yang turun langsung ke lapangan untuk mengisi. Waktu itu saya kemudian ditodong, Mas Diki, ini ada 3 SDGs yang diminta untuk Mas Diki mengisi. SDGs 13, SDGs 16, dan SDGs 17. Saya lihat banyak amat gitu kan gitu. Nah, singkat cerita kemudian ya saya mencoba mengingat apa-apa yang sudah saya lakukan atau sedang saya lakukan, lalu kemudian memastikan kemudian itu bisa memberikan bukti ya apa yang dilakukan oleh saya sebagai bagian dari institusi Fakultas Psikologi, bagian dari UI, untuk menunjukkan bahwa kampus melakukan sesuatu yang berhubungan dengan SDGs, khususnya yang saya diminta 13, 16, dan 17. Nanti kita cek 13, 16, 17 itu apa. Nah kemudian 1 atau 2 hari kemudian saya dikontak oleh Mbak Yaya gitu ya, diminta memberikan kuliah tamu terus SDGs. Waktu itu usulannya begini, saya langsung okein karena pas banget gitu ya. Oke, nah itu cerita pendahuluan, cerita singkatnya. Jadi ya udahlah, kemarin saya baru memberikan bukti apa-apa yang kemudian bisa sebagai bukti SDGs 13, 16, dan 17, dan sekarang
saya bisa bertemu dengan Anda. Ini satu kesempatan yang buat saya menyenangkan, ya. Karena S3 saya psikologi komunitas. Kalau kemudian saya hanya ya berikan kuliah di UI kan sayang, ya gitu. Kenapa? Karena saya yakin, saya percaya psikologi komunitas itu bisa berbuat banyak. Jadi semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang mengikuti kuliah, bahkan kalau nanti mau melanjutkan kuliah pasca, mau S2, S3 psikologi komunitas, saya sangat-sangat senang, sangat-sangat mendukung. Siapa tahu nanti ada yang mau minta referensi ke saya, bilang aja, bahwa dulu jadi peserta kuliah tamu, ya, welcome. Oke, ini udah berapa menit nih? Udah 13 menit, gak apa-apa lah. Ya pokoknya kapanpun Anda ingin bertanya silahkan angkat tangan, nanti saya akan coba respon atau jawab. Saya sempat bertanya tadi pagi ke Mbak Yayah, ini peserta kuliahnya peserta kuliah psikologi komunitas kan? Iya gitu ya. Terus bahkan Mbak Yayah memberikan informasi yang sangat lengkap, pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa, dan rencananya seperti apa dalam perkuliahan psikologi komunitas. Jadi menurut saya apa yang saya taruh di slide pertama itu bukan sesuatu yang baru, saya yakin. Ya, tapi nggak apa-apa, saya singgung sedikit ya. Ini sejarah psikologi komunitas versi Amerika, US based, US version historinya psikologi komunitas ya. Karena sebenarnya community psychology itu kan psikologi komunitas itu mengakui setting yang berbeda-beda, ya, diverse setting. Dan artinya setiap setting itu sebenarnya punya sejarahnya sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai yang mainstream, ya. Karena ini kemudian jadi patokan, jadi dasar untuk memahami apa itu psikologi komunitas. Jadi intinya di Boston, di kota yang bernama Swampscott, tahun 65 ada konferensinya kecil, hanya sekitar 40-an orang yang hadir, ya. Karena kebetulan saya dikasih lab reportnya oleh pembimbing saya waktu saya sekolah S3, jadi saya tahu ternyata itu konferensinya kecil gitu ya, bukan konferensi besar. Next. Nah, jadi intinya conference itu kemudian mencoba melihat secara lebih kritis ya psikologi yang waktu itu sedang berkembang, psikologi yang diajarkan di kampus-kampus di Amerika yang kemudian kampus-kampus itu menghasilkan psikolog, gitu ya. Karena review yang kritikal itu kemudian muncul pandangan-pandangan bagaimana arah pendidikan psikologi ke depan sebaiknya, gitu ya. Nah ini saya ingin sampaikan bahwa intinya adalah orang-orang yang berkumpul itu melihat bahwa psikologi itu harus punya kontribusi yang bisa lebih besar dari sekedar dengan pendekatan yang bersifat sangat klinis dan medis. Ya, klinis medis itu artinya kemudian klien datang bertemu psikolog, lalu berhadapan-hadapan psikolog dan kliennya. Ya, si klien datang dengan masalah, dia punya gangguan, dia punya mungkin kita sebut saja disorder atau bahkan kita anggap sebagai orang sakit datang bertemu dengan dokternya. Nah itu kan itu yang kita sebut sebagai clinical medical setting. Nah itu dianggap sebetulnya pendidikan psikologi itu bisa lebih dari itu, kontribusi psikologi itu bisa lebih dari itu. Ya. Nah jadi ada perubahan fokus. Ya. Kalau kita bayangkan setting medis klinis itu adalah treatment, ya, klien bertemu psikolog, psikolog memberikan treatment, maka lewat conference ini kemudian lahirlah sebuah kesepakatan baru bahwa kita harus keluar dari fokus pada pendekatan yang sifatnya treatment menjadi ke pendekatan yang bersifat preventif dan meluaskan cara pandang psikolog ketika bertemu kliennya. Dalam kondisi medis, setting medis itu kan intinya psikolog dan kliennya. Nah, artinya kemudian psikolog menilai apa yang terjadi pada si klien. Nah berarti kan intinya yang dilihat adalah individu. Nah pendekatan ekologis itu kan artinya melihat apa yang ada di luar individu, beyond individu. Nah itu yang dalam psikologi, dalam hasanah teori psikologi itu kemudian ditawarkan oleh Urie Bronfenbrenner yang disebut dengan ecological context of human development. Itu ternyata di luar individu, beyond individu itu ada sistem-sistem, mikro, meso, ya, sampai kemudian makrosistem, dan terakhir ada yang disebut dengan kronosistem. Oke, next. Saya yakin terutama buat yang sudah mengambil mata kuliah psikologi komunitas, Anda tahu persis bahwa fokus
dari psikologi komunitas adalah melihat tadi yang beyond individual, ya. Beyond individual, sistem-sistem yang di luar itu yang kemudian mudahnya itu kita sebut saja sebagai social konteks atau konteks sosial. Ya, jadi cara pandang ini yang menjadi cara pandang dari psikologi komunitas. Berikutnya, ya tadi Bu Yayah menyebutkan di Amerika itu ada society namanya SCRA, ya, Society for Community Research and Action. Jadi memang sudah didefinisikan oleh psikologi komunitas, oleh orang-orang yang mengembangkan psikologi komunitas dalam konteks Amerika, bahwa psikologi komunitas itu punya fokus dua, pada research dan action, dan ini harus menjadi satu kesatuan tindakan, ya. Jadi tindakannya research sekaligus bertindak untuk ini, ya, bagaimana meningkatkan kualitas hidup, quality of life, individual, communities, and societies. Berikutnya, nah ini saya yakin Anda juga sudah mungkin familiar, ya, saya yakin ini sudah disampaikan oleh para dosen di kelas. Menurut saya ini cukup unik, cukup khas psikologi komunitas. Sejauh yang saya pahami, ya, cabang-cabang psikologi yang lain itu tidak pernah menyatakan secara eksplisit punya nilai apa, ya. Psikologi komunitas itu secara eksplisit menyatakan, ya, setidaknya 7 ini, ada beberapa variasi, tapi 7 ini yang bisa dikatakan cukup universal, karena ada beberapa versi yang lain, gitu, ya, bahwa fokus pada wellness atau well-being, ya, sense of community, respect for human diversity, social justice, empowerment dan citizen participation, collaboration and community strength, dan seterusnya. Ini saya jadi ingat tadi saya sempat cerita ke Mbak Yayah. Jadi persis sebelum saya pergi ke bandara, gitu, ya. Itu setengah jam sebelum saya pergi ke bandara itu saya rekaman video, karena saya diminta oleh, ini bukan pamer, ya, ini saya cuma ngomongin fakta gitu. Setengah jam sebelum saya ke bandara saya harus rekaman, karena rekaman saya ditunggu oleh Asosiasi Psikologi Komunitas Jepang, gitu, ya, untuk saya memberikan apalah sepatah dua patah kata, ya, karena mereka akan mengadakan pertemuan 12-13 Oktober, jadi Kamis Jumat ini. Nah, terus terang kemudian saya menyebutkan soal well-being, respect for human diversity, social justice, dan empowerment. Ya, saya bilang bahwa intinya gini, kita sebagai Asian community, ya, yang menyatukan kita itu ada beberapa hal, gitu, ya, bahwa kita ingin kemudian kita sebagai community itu sejahtera, well-being, gitu, ya. Tapi kemudian Asia itu kan sebenarnya nggak tunggal, kan, ya. Asia itu beragam, ya. Ada diversity di Asia. Jadi kita juga harus menghormati keberagaman perbedaan yang ada di antara kita sebagai sesama orang Asia. Lalu kemudian ujung-ujungnya adalah kita bicara social justice yang akan bisa memastikan orang bisa sejahtera, orang bisa punya kualitas hidup yang baik. Dan bagaimana orang-orang yang dalam posisi marginal, ya, marginal secara posisi status sosial ekonomi, marginal karena perspektifnya atau pandangannya itu minoritas, itu juga perlu diperhatikan. Nah, itu tadi saya sampaikan, ya, dalam video 5 menit saya ngomong, Mbak, tadi, Mbak, gitu. Oke, next. Oke, ini yang menjadi fokus pertemuan kita sore ini, ya, intervensi sosial. Dan memang kalau saya perhatikan di psikologi komunitas ini, ya, disiplin psikologi yang sangat-sangat fokus, sangat-sangat concern dengan intervensi, dengan kekhasan intervensi yang bersifat sosial, ya, atau intervensi komunitas. Ya, tentu di dalam psikologi klinis, di dalam psikologi pendidikan, psikologi yang lain-lain itu juga bicara assessment dan intervensi. Psikologi itu kan sebetulnya kalau Anda berpraktek sebagai psikolog, itu dua itu dasarnya, bisa melakukan assessment dan bisa melakukan intervensi, dan setelah itu bikin reportnya, gitu. Nah, yang fokus pada intervensi yang beyond individual itu memang adanya di psikologi komunitas, ya. Nah, apa yang terjadi di luar individu itu kan kita bisa sebut juga sebagai sosial, ya. Sosial itu artinya sebenarnya kehidupan bersama, bahwa saya bersama Anda di dalam ruangan ini, kita bersama-sama, lalu kemudian kehidupan kita itu tergantung. Kalau di dalam ruangan ini
kita kompak, kita saling membantu, kita saling perhatian, kita saling menguatkan, maka kita akan punya kualitas hidup yang baik. Tapi kalau kehidupan bersama kita, itu Anda nggak peduli dengan saya, kita saling tidak peduli, tidak saling menguatkan, hidup masing-masing, urusan masing-masing, ada yang punya masalah dibiarkan dengan masalahnya, dia merasa tidak punya dukungan, maka kemudian kita bisa lihat dampaknya apa pada individu. Ya, jadi kalau sekarang kita sering mendengar ada kasus-kasus kejadian, maaf ini trigger warning, bunuh diri gitu ya, itu bukan soal individunya yang sakit. Ya, kalau kita mau melihat pakai kacamata perspektif tadi ya, places people in context. Jadi people-nya mungkin iya, dia punya masalah, tetapi sebetulnya juga konteksnya jangan-jangan juga bermasalah. Nah, kalau kita mau menyelesaikan masalah bukan hanya pada orangnya, tetapi juga pada konteksnya dan atau bagaimana manusia itu berelasi dengan konteksnya. Nah, intervensi sosial artinya seperti itu ya, intervensi pada kehidupan bersama. Ya. Itu ada definisinya apa? Ya, intinya adalah sebuah strategi-strategi perubahan. Jadi kalau kita mendengar kata intervensi atau Anda diminta untuk merancang intervensi, intervensi sosial, intervensi komunitas, itu artinya Anda sudah merancang strategi, ya, strategi perubahan, ya, dan secara purposif memang didesain dan diimplementasikan. Ya, itu baru bisa kita sebut sebagai intervensi. Perubahan bisa saja terjadi dengan sendirinya, secara organik. Tetapi perubahan yang kemudian didesain, perubahan yang direncanakan, dirancang dan diimplementasikan dengan ya bisa dengan teori atau tanpa teori, itu bisa kita sebut sebagai intervensi sosial. Berikutnya, nah, tadi saya singgung soal sosial itu soal kehidupan bersama. Ya. Jadi kalau intervensi sosial itu pada dasarnya adalah ya intervensi pada masalah yang terjadi dalam kehidupan bersama kita. Ya. Jadi intervensi sosial itu bisa saja mengarahnya pada bahwa oke, ada individu yang sakit, individu yang merasa terisolasi, individu yang merasa teralienasi gitu ya. Tetapi kemudian kita harus melihat bahwa apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya bersama lingkungan atau konteksnya. Nah, kita bisa anggap itu sebagai sebuah masalah sosial. Ya, jadi intervensi sosial selalu berhubungan dengan, meskipun bisa saja tampaknya yang disasar adalah individu-individunya, tetapi pada akhirnya yang harus kita lihat adalah kehidupan bersama si individu ini. Social problem itu macam-macam ya. Kalau di Jakarta itu banyak tawuran ya, itu social problem. Terus macet, banyak orang akhirnya melakukan pelanggaran lalu lintas ya. Dari pelanggaran lalu lintas itu muncul korban, itu adalah social problem dalam kehidupan bersama ya. Kalau buat saya fenomena di mana kemudian pemberitaan mengangkat kasus-kasus, baru kemarin saya dikontak itu ya oleh wartawan, diminta pendapat saya soal bunuh diri. Selalu saya kemudian bilang kita harus melihat ini beyond individual, bahwa individu mungkin bermasalah iya, tapi yang harus kita cek juga adalah kehidupan bersama kita. Nah, intervensi sosial fokusnya pada apa yang menjadi kita sebut sebagai masalah sosial dan masalah-masalah sosial yang kemudian akhirnya mempengaruhi kita sebagai individu ya. Kita kan merasa sejahtera, merasa bahagia itu kemudian menjadi indikator penting apakah kehidupan sosial kita itu berjalan baik atau tidak ya. Saya yakin kalau kehidupan sosial berjalan baik, peluang atau kesempatan untuk kita well-being, punya kualitas hidup yang baik itu akan semakin tinggi. Tapi kalau kualitas kehidupan sosial kita di mana banyak social problem, maka peluang untuk terjadi ill-being ya, jadi lawan katanya well-being itu ill-being ya. Orang-orang yang sakit, keberadaan yang sakit itu akan semakin tinggi kemungkinannya. Next. Nah, ini ya, jadi psikologi komunitas melihat bahwa well-being atau kesejahteraan itu bukan soal individual health ya, kesehatan individual ya.
tapi sebuah transaksi antara individu dan lingkungannya. Ya, ya Anda bisa healing, ya, kemudian merasa nyaman, healing ketika ke kafe itu kan, datang ke kafenya aja itu kan sebenarnya lingkungan kan, gitu. Apalagi di kafe itu kemudian Anda kenal dengan baristanya, suka ngobrol dengan baristanya, terus kemudian ada teman-teman lain yang bergabung, terjadilah healing. Nah, jadi healing itu karena proses kita bertemu dengan lingkungan kita. Dan itu yang kemudian ditekankan dalam psikologi komunitas, bahwa well-being itu adalah sebuah transaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi kalau transaksi kita, interaksi kita, relasi kita baik dengan lingkungan, positif, ya, saling mendukung, ada social support, maka juga bisa dibayangkan kemungkinan well-being kita itu akan lebih baik dibandingkan kalau tidak ada transaksi yang positif, ya, relasi yang positif dengan lingkungan kita. Next. Nah, ini saya yakin Anda sudah cukup paham. Ini yang tadi saya sempat singgung, ya, teori ekologi, ya, yang melihat bahwa di individu itu ada sistem-sistem yang mempengaruhi kehidupan individu, termasuk mempengaruhi well-being ataupun kemudian terjadinya ill-being atau masalah pada individu, ya. Next. Nah, jadi kalau kita membayangkan intervensi sosial, kita tuh ingin sebetulnya menciptakan perubahan. Kalau yang datang itu individu klien gitu ya, kan kita ingin mengubah dia. Tapi dengan perspektif psikologi komunitas yang melihat bahwa konteks itu adalah penting, maka kemudian yang ingin kita ubah bukan hanya individu, tetapi apa yang terjadi di luar individu. Dan itu bisa kelompoknya, bisa kehidupan di dalam komunitasnya atau di dalam masyarakatnya. Jadi intervensi sosial, kita bicara social problem yang mempengaruhi well-being, social problem yang terjadi dalam kehidupan bersama kita, dan kalau kita ingin melakukan intervensi artinya kita berusaha mengubah baik si individu ataupun apa yang di luar individu, dan itu bisa kehidupan berkelompoknya ataupun kemudian kehidupan dalam komunitasnya. Next. Oke, intervensi sosial, ada masalah sosial, ada masalah dalam kehidupan bersama, lalu ingin kita coba carikan solusi, ya. Ada dua fokus, ya, dua kemungkinan fokus dari upaya intervensi sosial. Jadi kalau kita bayangkan nih, misalnya, saya sih nanti akan cerita lebih detail di belakang, ya, contoh-contoh riset intervensi yang sedang saya lakukan. Tapi gini, misalnya masalah sosialnya adalah tawuran, anggap aja, ya. Kita ingin menyelesaikan dari adanya tawuran menjadi tidak ada tawuran. Tawuran itu kan terjadi biasanya di jam-jam luar sekolah, pulang sekolah, gitu ya, gitu. Dan biasanya itu kalau di Jakarta, meskipun sekarang sudah ada pergeseran, ya, itu biasanya terjadi itu ya lebih sering itu banyak terjadi di hari Jumat. Ya, ada polanya. Jadi sebelum libur Sabtu Minggu itu frekuensi intensitas tawuran itu lebih banyak terjadi. Nah, jadi kita hanya ingin memperbaiki, ya, saja, gitu ya, bahwa oke, yang penting kemudian tawurannya nggak ada lagi deh, gitu ya, gitu ya. Atau kemudian kita menelisik sebetulnya yang tawuran itu sekolah-sekolah seperti apa? Mungkin nggak yang biasanya tawuran itu sekolah-sekolah unggulan? Bisa dicek di data, ya. Itu biasanya pelaku tawuran atau sekolah-sekolah yang tawuran itu biasa, ya, mohon maaf, sekolah-sekolah yang bukan unggulan, gitu. Nah, jadi kita bisa berpikir jangan-jangan sebenarnya ada kaitan dengan situasi itu. Bukan cuma sekedar sekolah ini terkenal sekolah yang suka tawuran, terus kalau kegiatan ekskul hari Jumat tawuran, bukan. Bisa saja fokus kita oke supaya berhenti tawuran, tapi kalau kita dalami lebih jauh, bisa jadi kemudian masalahnya lebih dalam dari sekedar sekolah-sekolah ini terkenal suka tawuran. Tapi ternyata mungkin ini adalah sekolah-sekolah tadi di mana siswa-siswanya adalah siswa-siswa yang, ya, dari kelompok-kelompok yang, ya, secara background sosial ekonomi keluarga, terus mungkin kita bisa cek di lingkungan tempat tinggal mereka seperti apa. Itu kelihatan bahwa mungkin masanya bukan
sekedar mereka ada di sekolah itu, tapi mungkin berhubungan dengan bahwa ini orang-orang, anak-anak yang tidak punya tempat seperti anak-anak lain, bisa healing ke mall, bisa healing liburan ke Bali gitu ya. Bahwa orang-orang ini kemudian mungkin punya pilihan-pilihan yang lebih terbatas ya dalam mengisi waktu mereka, dalam mereka bergaul, berteman, sehingga kemudian itu bisa saja berpengaruh. Nah, dua hal ini kemudian bisa menjadi arah intervensi yang berbeda. Jadi intervensi itu bisa bersifat amelioratif ya, jadi fokus hanya untuk memperbaiki. Next. Ya. Jadi improvement, ada perbaikan, ada perubahan sedikit, tidak menyeluruh, tidak mendasar gitu ya. Atau kemudian berikutnya, jadi intervensi itu bisa kemudian sebenarnya yang kita dorong, kita ingin ciptakan adalah orang itu punya kuasa, punya suara, punya pilihan, dan punya kendali. Nah ini kalau dalam bahasa psikologi komunitas, dalam bahasa 7 values tadi, 7 nilai itu adalah yang kita sebut sebagai empowerment. Jadi fokusnya pada bagaimana memberdayakan. Memberdayakan itu bukan cuma sekedar tadi yang nggak punya tenaga jadi punya tenaga, tapi 4 ini, jadi punya kuasa, punya power, punya voice, punya suara, mau bersuara, kemudian dia punya pilihan-pilihan dan orang bisa merasa punya kendali atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah dalam kondisi masalah sosial yang akut ya, misalnya soal isu rasisme, isu diskriminasi ya. Diskriminasi kan bisa hubungan kelompok mayoritas, kelompok minoritas ya. Kemudian diskriminasi, rasisme gitu ya, juga biasanya berkaitan dengan mana kelompok yang merasa lebih superior dan mana yang tidak superior, mana yang sudah menjadi kelompok yang privilege, mendapat banyak keuntungan. Nah ini kan sebuah relasi sosial. Nah relasi sosial yang timpang ini kemudian coba kita ubah, kita rekonstruksi menjadi relasi sosial yang lebih seimbang, lebih setara dan sebagainya. Nah, kalau tujuan intervensi kita ke arah sana, itu yang kemudian disebut dengan fokusnya menjadi sebuah intervensi yang transformatif ya, mentransformasikan situasi. Next. Nah ini hal yang lain ya, mungkin saya yakin dibahas di pertemuan ini ya Mbak, maksudnya di pertemuan keempat kalau saya tadi membaca 4 atau 5 gitu ya tentang prevensi promosi gitu ya. Nanti jadi intervensi itu sebenarnya adalah istilah umum ya, istilah dasar untuk ketika kita melakukan sesuatu terhadap satu kondisi yang tidak kita inginkan, kita lakukan sesuatu, itu namanya intervensi. Nah apa yang kita lakukan itu bisa bersifat pencegahan ya, fokusnya adalah pencegahan, prevention. Jadi mau mencegah perundungan, mau mencegah misalnya pernikahan anak, pernikahan dini ya. Jadi yang buruk-buruk, yang negatif itu kita cegah, itu kita namakan sebagai prevention ya. Jadi kalau kita fokusnya mencegah yang buruk, intervensi kita adalah pencegahan, prevention. Sementara kalau intervensi kita ingin mempromosikan, menguatkan apa yang sudah baik, apa yang sudah positif, kondisi yang menjadi strength, jadi kekuatan masyarakat, kekuatan komunitas, maka kita menyebutnya adalah promotion. Jadi intervensi itu sebenarnya umum aja. Intervensi bisa arahnya ke pencegahan, intervensi bisa arahnya ke promotion. Ya, jadi misalnya kalau ada contoh prevention of bullying, mencegah perundungan, maka mempromosikannya adalah active bystander, orang yang lagi lewat, lagi dalam situasi yang lebih pasif situasinya, dia kemudian bisa menjadi orang yang aktif mau mencegah perundungan. Next. Nah, mau kita melakukan intervensi, prevention atau promotion, mau kita mau melakukan transformasi yang bersifat amelioratif atau transformatif, kita perlu mendesain. Ya. Karena intervensi sosial itu adalah sebuah purposive action, tindakan yang memang kita niatkan. Gitu. Nah,
Kalau niat artinya memang harus ada perencanaan. Apa yang kemudian menjadi perencanaan kita? Ya desain kita. Jadi intervensi sosial itu harus kemudian melibatkan desain. Kalau nggak ada desain, ya intervensinya, perubahannya mungkin tidak akan terjadi. Kalau tidak ada desain, ya kita tidak bisa tahu apakah karena apa yang kita lakukan terjadi perubahan. Nah, jadi desain ini penting untuk mengecek apakah itu intervensi atau bukan. Apakah kita mau mencegah, apakah kita mau mempromosikan sesuatu. Nah, apa itu mendesain intervensi sosial? Ya, dikatakan di sini oleh Fraser, inventive proses, invent, menemukan. Ya. Jadi itu Anda seperti juga orang yang sedang mencoba menciptakan sesuatu. Ya, proses mencipta. Apa yang diciptakan? Nah, yang diciptakan bisa program, yang diciptakan bisa aktivitas, ya, yang diciptakan bisa apapun, ya, yang memang secara sengaja kita coba buat. Ya. Mendesain intervensi sosial adalah proses mencipta, menemukan, inventive proses dari mulai mengidentifikasi sampai kemudian menjadi sebuah tindakan yang sifatnya sekuensial, berurutan. Ya. Dari perencanaan, ini kalau di UI kami menyebutnya PIA, PA, perencanaan, implementasi, E-nya kira-kira apa? Evaluasi. Ya, jadi kalau intervensi sosial itu harus ada 3 ini komponen, perencanaannya ada, implementasinya ada, evaluasinya ada. Nah, ini didesain. Ya. Next. Nah, intinya ya, intervensi sosial itu adalah tadi menciptakan perubahan. Nah, ini menurut bukan Sundel ya, bacanya bukan Sundel. Sandel and Olsen, requires ya, membutuhkan, memerlukan research method, ya, metode penelitian yang paling cocok untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, jadi ini bukannya mau mempersulit sesuatu yang ingin Anda lakukan, Anda sangat termotivasi melakukan untuk tadi menciptakan perubahan, bukan ingin mempersulit ya. Tapi artinya gini, kalau intervensi sosial itu kita maknai sebagai purposefully implemented change strategies, ya, sesuatu yang memang kita niatkan, maka kita harus betul-betul serius. Ya, kata-kata research method ini diterjemahkan aja serius. Bukan asal-asalan. Bukan apa istilahnya? Buat anak coba-coba. Apa yang di iklan tuh saya lupa tuh gitu ya. Gitu. Jadi bukan coba-coba asal-asalan gitu ya, diimplementasikan tanpa evaluasi, enggak begitu ya. Dia adalah sesuatu yang serius. Kalau research itu kan ada data collection ya, lalu kemudian ada data analisis sampai kemudian kita membuat ini menjadi sebuah ringkasan, kita menyebutnya summary, kita menyimpulkan dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini buat yang terutama yang belajar psikologi komunitas ya, kalau Anda nanti merancang intervensi sosial artinya Anda harus serius. Ya, rancangan itu harus menunjukkan bahwa ada perencanaannya, ada implementasinya, ada evaluasinya. Ya. Dan sebetulnya ya karena ini research activity melibatkan pengumpulan data. Data untuk kemudian kita interpretasikan, satu, apakah intervensinya efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kalau efektif, apakah kita puas, selesai, ataukah kita mau lakukan intervensi selanjutnya atau berikutnya? Nah, ini yang sebenarnya pesan ingin saya sampaikan, bahwa kalau Anda ingin merubah sesuatu, ya, lakukan, tapi harus direncanakan. Nah, ini, jadi intervensi sosial itu ya bisa dilihat sebagai sebuah proses tadi mencipta, menemukan, proses inventif, ya, mencipta, menemukan program, ya, aktivitas yang kita anggap tepat. Nah, tapi itu kan baru kita anggap nih, baru kita rencanakan. Setelah kita implementasikan gimana?
dia betul efektif atau tidak, dia betul bisa merubah atau tidak. Nah itu kan butuh data untuk melihat bahwa itu efektif atau tidak. Maka di situ kita harus melihat bahwa intervensi sosial itu ya juga dalam pengertian riset. Ya. Nah ini sekedar mengingatkan. Intinya kan kalau orang mau bikin riset itu sampai dia bilang saya menyimpulkan A adalah B, A berhubungan B, kan dia sebenarnya pengen bicara bahwa kebenaran yang saya temukan adalah tadi A berhubungan dengan B dipengaruhi oleh A dan seterusnya. Nah ini kemudian kita bicara riset itu menghasilkan apa yang disebut dengan truth, kebenaran. Kebenaran di luar sana, truth is out there, dan kemudian kita keluar untuk kemudian mencari tahu kebenaran itu, mengecek kebenaran itu. Nah menurut Morton Deutsch, ya Morton Deutsch ini dikenal sebagai salah satu peace psychologist terkemuka. Ya. Truth itu ada dua, kebenaran yang bertahan dan kebenaran yang bermanfaat. Jadi kalau kita mau meriset itu kita bisa mencari salah satu atau dua-duanya. Mendapatkan kebenaran yang bertahan, enduring truth, atau kebenaran yang bermanfaat. Next. Nah, kebenaran yang bertahan, ya artinya kita hanya ingin mempertahankan soal kebenaran ini, ya menemukan kebenaran itu diperoleh dari riset yang berorientasi pada teori atau berteori, ya theory oriented research. Next. Nah, kita bisa saja sebetulnya melakukan riset, ya itu bukan untuk mengejar tadi berteori, mengejar kebenaran yang bertahan, tapi kita mengejar ya kebenaran yang bermanfaat. Artinya apa yang kita lakukan sebagai sebuah riset itu lebih diutamakan, diupayakan kebermanfaatannya. Nah, untuk memperoleh kebenaran yang bermanfaat, riset-riset yang biasanya dilakukan adalah riset-riset yang berpusat atau fokus pada masalah, ya masalah sehari-hari, masalah sosial, ya riset yang fokusnya pada hal-hal yang relevan secara sosial. Karena kan ada juga riset yang menemukan teori relevannya dalam pengertian mengembangkan teori building, ya, teori generation, menghasilkan teori. Nah, kita bisa saja melakukan riset itu fokusnya bukan teori building atau teori generation, tapi riset saya itu kemudian relevan secara sosial dan bisa bermanfaat buat kehidupan sosial, bisa bermanfaat mengatasi masalah sosial. Nah itu juga truth, itu juga kebenaran. Nah ini ya mudah-mudahan Anda ya dengan belajar psikologi komunitas tahu bahwa riset itu bisa loh, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana hasil riset kita itu bermanfaat untuk kehidupan sosial. Next. Nah ini sedikit saja. Tapi sebelum saya lanjut sini ada pertanyaan, komentar atau apapun silahkan. Ini sebenarnya saya pengen bergerak ke sana karena kameranya di sini. Nanti kalau saya ke sana yang di Zoom merasa diabaikan, neglected. Ayo silahkan teman-teman. Silahkan. Ada pertanyaan atau komentar juga nggak apa-apa, tidak harus pertanyaan. Silahkan langsung aja. Terima kasih atas kesempatannya sebenarnya Bapak. Saya izin bertanya, apakah kita bisa memberikan intervensi atau bujukan untuk memberikan intervensi terhadap sebuah komunitas yang sudah memegang erat budayanya dari dulu? Karena kan sulit ya, kalau misalkan dia selalu percaya terhadap nilai yang selalu dia pegang, padahal ketika mungkin seiring perkembangan zaman, seiring berjalan waktu, kok itu tidak relevan lagi, tapi itu sulit begitu. Apakah kita bisa membujuk komunitas tersebut untuk dilakukan intervensi di dalamnya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan, bagus banget ya. Jawaban singkatnya bisa, jawaban singkatnya. Ya, jawaban agak panjangnya begini. Jadi apa yang kemudian kita persepsikan sebagai sebuah nilai, sebuah keyakinan yang bertahan, itu kan sebenarnya kita sebutnya sebagai norma sosial. Norma itu kan standar berperilaku. Ya. Nah, sesuatu yang menjadi norma, standar itu biasanya kemudian dipahami bersama, diyakini bersama. Itu kemudian istilahnya shared knowledge atau shared awareness, shared values atau apapun, gitu ya. Nah, tapi
sebetulnya patokannya untuk kita melakukan intervensi atau tidak pada norma tersebut adalah apakah output dari norma tersebut mengganggu atau tidak mengganggu well-being, mengganggu atau tidak mengganggu quality of life kehidupan bersama. Sebagai contoh, ya mungkin kemudian kita bisa berkontroversi pernikahan dini, pernikahan anak. Itu kan pasti karena norma sosial kan, sesuatu yang kita yakini bersama, kita anggap baik dan prakteknya dianggap bisa diterima. Nah tapi, apalagi kemudian Anda belajar psikologi kan, gitu. Kira-kira praktik pernikahan dini atau pernikahan anak itu dampaknya apa? Kita tahu ya bisa dari teori, dari penelitian, atau kemudian kita amati dari pemberitaan. Ternyata kemudian nanti masalah KDRT lah, karena tidak ada kesiapan secara emosional, nanti juga parenting itu menjadi parenting yang bermasalah, sehingga bukan hanya orang tua yang bermasalah, tapi anak dan kehidupan rumah tangga itu bermasalah. Nah, itu kan kita tahu bahwa ketika ini menjadi sebuah permasalahan yang mengganggu well-being, dan well-being itu bukan cuma well-being individual, maka dia dalam tanda kutip patut untuk diintervensi. Nah sekarang kemudian Anda punya merasa kekuatan, keberanian untuk melawan itu atau tidak, mengatasi itu atau tidak, ya. Jadi kembali lagi jawabannya bisa. Ketika kemudian kita tahu bahwa itu menjadi sebuah social problem yang punya dampak pada well-being baik individu, grup, family, atau kemudian community well-being. Gitu ya. Ada lagi? Pak Sony? Silakan Pak. Pak Diki. Indah sekali ini Pak Diki kuliah tamunya ya. Saya lihat Kita harus membuat orang optimis Pak, jadi indah. Saya lihat ada yang ngantuk nih Pak, kalau tertidur banyak. Ngantuk nggak ada. Begini Pak Diki, terkait dengan paparan Bapak tadi, ketika kita bicara tentang sejarah psikologi komunis tadi, diawali dengan sebuah pertemuan ilmiah ya Pak Diki, semacam simposium gitu, yang hanya 40 orang sekitar. Yang ingin saya kaitkan dengan itu, apakah 7 nilai dasar psikokomunitas itu lahir dari pertemuan itu Pak Diki? Oke, baik Pak, terima kasih pertanyaan. Saya bisa jawab singkat, tidak ya. Jadi 7 nilai itu tidak lahir dari pertemuan itu, tapi dia adalah sebuah diskusi, sebuah percakapan, ya, diskusi, conversation, percakapan yang terjadi terus menerus sampai kemudian nunggu skranya divisi 27 itu berdiri, lalu kemudian dalam pertemuan-pertemuan skra itu akhirnya dirumuskan 7 nilai ini gitu. Tapi singkatnya tidak Pak, gitu. 7 nilai itu tidak lahir langsung dari pertemuan Schweinfurt Conference itu. Tapi 7 nilai sejarah daripada psikologi komunitas itu lahir berangkat dari titik pertemuan di mana tadi Pak? Iya. Berangkat dari itu ya Pak? Betul Pak. Jadi, tapi ini saya harus tegaskan ya, ini sejarah Amerika. IPA ya. Tapi buat saya ini nggak apa-apa kita jadikan sebagai sebuah kajian ya. Karena dalam sejarah itu kemudian ada fondasi penting ya yang kemudian menjadi penanda lahirnya psikologi komunitas ya. Yang itu memang paling kelihatan dan banyak ceritanya gitu, Schweinfurt Conference. Di literatur psikologi komunitas itu banyak pendapat yang menyatakan bahwa itu sifatnya itu harus diperlakukan sebagai kontekstual, konteksnya Amerika gitu ya. Karena kemudian konteks di luar Amerika, di Amerika Latin, di South Africa, di Australia dan lain-lain, itu penandanya itu bukan tadi soal praktek psikolog berhadapan dengan klien gitu ya gitu. Tapi ternyata di tempat-tempat lain itu ada opresi, penindasan secara struktural, secara subtle, tidak kelihatan, secara sistemik, yang itu kemudian membuat orang gelisah. Dan kegelisahan ini harus direspon atau coba direspons oleh mereka-mereka yang belajar psikologi gitu. Nah, artinya psikolog-psikolog yang di luar Amerika ini merespon masalah
sosialnya itu kan itu juga bisa disebut sebagai penanda bahwa mereka itu harus melihat bahwa histori, sejarah kolonialisme, sejarah penjajahan, sejarah pendudukan ya dari orang Eropa ke tempat-tempat di luar Eropa itu menjadi tadi penanda bahwa ada masalah yang kemudian orang bisa rasakan itu tidak menyenangkan, tidak nyaman, dan itu coba diatasi oleh orang-orang psikologi. Demikian Pak Sony. Satu lagi Pak Diki tentang Monggo, silakan, Pak. kebenaran tadi Pak Diki. Ya, Tadi truth. ada dua kebenaran yang bertahan dan kebenaran yang bermanfaat Ya. atau memberi manfaat. Ya, memberikan manfaat. Kalau kita bicara tentang kebenaran, apakah kebenaran dalam riset kita itu merupakan kebenaran yang absolut Pak Diki? Atau boleh saya mengatakan sebagai suatu kebenaran yang terbatas. Kebenaran yang terbatas dibatasi oleh nilai, dibatasi oleh value tertentu. Yang seperti Pak Diki katakan sendiri itu sifatnya mungkin lebih pada lokalitas tempat. Karena kalau saya baca banyak buku tentang psikologi komunitas itu memang lebih mengarah kepada kelompok-kelompok yang sifatnya itu kelompok-kelompok yang sifatnya itu lokal gitu. Kebetulan saja saya aktif di beberapa LSM di Solo itu yang atau mungkin saya salah menerjemahkan tentang komunitas itu sendiri gitu. Karena kita mengenal ada namanya Gemeinschaft, kita mengenal adanya Gesellschaft dan seterusnya itu Pak. Jadi rada kabur gitu Pak Diki untuk memaknai apa toh komunitas itu. Terima kasih Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Sony. Ini nggak apa-apa, pertanyaan agak berat ya, tapi membuat Anda jadi bangun dari tidur. Ya, jadi ini agak berepistemologi, filsafat pengetahuan. Tapi buat saya prinsipnya kebenaran itu tidak ada yang absolut, kecuali kalau kebenaran itu datang dari yang maha absolut, gitu ya. Jadi kalau kebenaran itu diproduksi oleh aktivitas manusia, sampai kemudian muncul kebenaran yang lain kan tidak akan pernah bertahan. Jadi sebenarnya sekalipun kita sebut sebagai kebenaran yang bertahan, ya enduring truths, misalnya kan teori misalnya gini, psikoanalisis itu kan bicara bahwa manusia itu punya 3 kesadaran, lapis kesadaran, ada id, ego, superego. Itu kan jadi teori, ya. Tapi kan kemudian di-challenge nih oleh perspektif yang lain dari behavioristik bahwa perilaku manusia itu bukan karena dinamika hubungan dari id, ego, superego saja, bukan dari dinamika kesadaran manusia yang punya 3 lapis, tapi karena soal stimulus respon. Nah ini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang sini nggak absolut, yang psikodinamika. Karena kita juga bisa melihat ada benernya juga ya, yang menurut behaviorisme. Ternyata kemudian ini baru ngomongin yang besar-besar ya, supaya mudah dipahami gitu. Belum lagi kalau kita bicara temuan-temuan riset itu kan bisa kemudian namanya terkonfirmasi, artinya temuan penelitian setelah sebuah penelitian dilakukan itu menguatkan ya kesimpulan dari penelitian sebelumnya, tapi bisa juga kan mendiskonfirmasi. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, segala sesuatu yang tidak lahir dari yang maha itu ya, yang omnipresent itu tidak absolut menurut saya Pak. Gitu. Demikian. Lanjut ya. Sekarang ngomongin sedikit action research gitu ya, karena tadi kalau kita mau melakukan intervensi itu juga sebuah riset loh gitu ya. Nah ada satu perspektif ya, mau disebut perspektif, bisa disebut framework, tapi intinya ya ini sebuah cara melakukan riset yang namanya kemudian action research ya. Dan ini yang banyak dilakukan dalam studi-studi psikologi komunitas. Maka tadi kan divisinya aja namanya divisi 27 itu SCRA, Society for Community Research and Action ya. Jadi sebenarnya action dan research itu bisa jadi satu kesatuan, dan itu kemudian ada dalam metode riset atau perspektif riset yang namanya action research. Jadi action bertindak ya, beraksi, sekaligus juga melakukan riset. Next. Nah ini sedikit ya, ini Kurt Lewin ini psikolog sosial ya, tetapi kemudian dia dianggap sebagai founding father ya, pendiri atau
orang yang memprakarsai. Penelitian yang fokusnya itu bukan cuma tadi teori generation, menghasilkan teori. Penelitian yang bukan hanya kemudian menghasilkan teori gitu ya, tapi penelitian yang beraksi, sekaligus untuk beraksi ya. Karena menurut dia, next, ya ini bahasa Inggrisnya, there is nothing practical as a good theory. Teori yang baik adalah teori yang bisa dipraktekkan, dimanfaatkan. Teori kalau hanya menjadi sebuah kebenaran yang tidak pernah diuji, tidak pernah dicobakan dalam situasi nyata, itu ya teori. Tapi jadi teori yang tadi mungkin yang bertahan aja, belum menjadi teori yang bermanfaat. Dan dikatakan oleh Kurt Lewin, teori yang baik itu adalah yang praktikal, yang bisa dipraktekkan, bisa dicobakan, bisa dites, diuji dalam situasi nyata. Oke, baik. Sekarang masuk ke Sustainable Development Goals. Mungkin saya cepat aja gitu ya. Tadi saya kan cerita, saya ditodong mengisi bukti SDGs 13, 16, 17. 13 itu adalah climate action, jadi tindakan yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan climate change, ya, perubahan iklim. 16 itu adalah peace, justice, dan strong institution, ya, peace, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. 17 itu adalah partnership for the goals. Oke. Nah, ini ada sustainable development goal. Saya mau cerita ya, apa yang kemudian tadi saya isi. Saya mau cerita sedikit tentang ini riset, tetapi fokus saya itu bukan cuma tadi menghasilkan teori. Ya, saya terus terang ketika melakukan riset itu dari awal dengan niat, dengan kesadaran penuh, saya tuh mau kemudian melakukan riset, menghasilkan kebenaran tapi sekaligus kebermanfaatan. Nah, ada beberapa riset yang saya lakukan. Next. Nah, ini tentang perilaku adiktif. Ya, addictive behavior reports. Ini adalah penelitian yang menggunakan kerangka berpikir intervensi sosial, menggunakan kerangka metodologi riset sekaligus aksi. Ya. Jadi kemudian di riset ini, saya dan teman-teman itu berhadapan dengan masalah social problem yang disebut dengan peredaran narkoba, yang dari peredaran itu kemudian membuat orang mengkonsumsi narkoba. Ada yang di level pakai, user, sampai ada yang di level kecanduan, addicted. Ya. Nah, studi saya ini kemudian fokusnya pada adolescent, remaja. Karena itu kan pasti orang untuk sampai adiktif kan mulai dari coba-coba. Kalau kita membayangkan coba-coba pasti kan dari usia yang muda kan. Nah, dari studi-studi terdahulu dan juga dari observasi bisa ditemukan, itu kalau di level orang mau sampai akhirnya adiktif, biasanya itu dimulai ketika dia remaja memakai. Ya, jadi masalah sosialnya adalah perilaku pemakaian zat-zat adiktif, bukan aditif. Kalau aditif oli ya, gitu. Nah, jadi kami melakukan riset, ya, yang fokusnya itu bukan mau mengembangkan teori gitu, tidak. Kita mau mencoba mengatasi masalah remaja yang pakai narkoba. Nah, kita kemudian memikirkan tadi inventif prosesnya, menemukan program apa atau menciptakan program apa. Kami tidak menciptakan program, kami kemudian memakai program yang sudah ada, yang sudah dikembangkan yang namanya TreatNet Family. Jadi dalam dunia penanganan penggunaan substance use disorder, itu ada sebuah intervensi yang namanya TreatNet Family yang dia menggunakan teori keluarga, family theory. Yang intinya adalah gini, dari studi-studi, ya, dari kebenaran-kebenaran yang sudah terungkap, dari studi-studi sebelumnya itu menunjukkan bahwa biasanya itu remaja pakai itu salah satu atau faktornya atau variabelnya adalah lingkungan atau kehidupan dia dalam berkomunikasi dengan keluarganya. Kemungkinan akan lebih tinggi seorang remaja menggunakan
narkoba, ketika di dalam keluarganya itu tidak tercipta family communication yang baik. Ya. Nah, jadi TreatNet Family ini adalah sebuah intervensi yang pakai dasar itu, bahwa kehangatan komunikasi itu akan kemudian nanti bisa menjadi buffer untuk remaja itu tidak akan menggunakan narkoba, atau kalau dia sudah menggunakan itu akan membantu dia tertarik kembali. Ya, jadi proses penyembuhan atau rehabilitasi itu akan lebih cepat. Nah, jadi kami melakukan studi mencobakan ya intervensi yang disebut dengan TreatNet Family Intervention, yang intervensinya itu adalah 6 sesi, setiap sesi itu maksimal 1 jam. Nah, dalam sesi ini adalah sebuah proses belajar interaksi yang melibatkan fasilitator family intervention ini, dan yang diintervensi itu bukan cuma si anak, tapi anak bersama keluarga. Jadi dalam setiap sesi yang 6 sesi ini, itu anak dan keluarganya hadir. Pokoknya itulah, jadi 6 sesi ini kemudian dipraktekkan, diimplementasikan, lalu kemudian kami cek, kami ambil data sebelum intervensi, dilakukan intervensi, diambil data 1 minggu setelah intervensi dan 1 bulan setelah intervensi. Kan riset kan, ngambil data sebelum seperti apa, lalu intervensinya apa, setelah intervensi bagaimana. Nah, ini hasilnya. Ya, dan kami menemukan bahwa memang pendekatan family intervention itu bisa menjadi buffer yang efektif. Karena kemudian di sini ada datanya ya, nanti Anda silakan browsing, cek ya. 1 minggu post intervention dan 1 month follow up itu menunjukkan gini. Frekuensi mereka nongkrong berkurang. Karena biasanya kan dimulai dari nongkrong, ya, begadang. Itu kemudian mereka melaporkan frekuensi, yang melaporkan tuh si anak dan juga si keluarga. Frekuensi nongkrong bergadang berkurang, ya. Terus kemudian frekuensi penggunaan misalnya mereka merokok atau apa itu juga berkurang. Nah, dari sini kita bisa cek datanya bahwa memang ternyata ini bisa dipakai untuk tadi menjadi intervensi. Ya, next. Nah, ini yang sedang saya jalankan. Programnya totalnya selama 5 tahun ini, kami sedang masuk di tahun ketiga, ya. Sama ini riset ini. Yang dari awal ini saya udah memang niatkan mau mengatasi masalah. Masalahnya adalah masalah di sekolah yang tadi melibatkan adolescent. Ya, masalah tadi narkoba, penggunaan narkoba itu salah satu. Ya, apa yang terjadi dalam usia adolescent, usia SMP gitu. Yang mungkin terjadi yang lain ya perundungan dan lain-lain. Bahkan ya, karena ini adalah sebuah riset, kami mengambil data sebelum dilakukan intervensi, kami menemukan kemudian masalah yang namanya suicide ideation and attempts. Pada anak-anak usia ini kan 11 sampai 13 SMP. Ya, saya nggak akan sebut SMP-nya, tapi ada di Depok, ya, karena kami melakukannya di Depok di 2 sekolah, angkanya cukup tinggi. Kami kaget. Ya, kami mengambil data dan itu datanya lumayan besar dan sampelnya representatif. Ya, datanya itu sampai dari hampir 400 siswa di satu sekolah. Itu angka suicide ideation and attempts itu 7 sampai 8%. Kalau Anda bayangkan 7-8% itu mengerikan. Anggap aja di sini 100 orang. Berarti ada 7 sampai 8 anak yang pernah punya pikiran bunuh diri atau berusaha bunuh diri. Anak SMP loh. Dan kalau kita baca berita-berita, jangan-jangan sebetulnya memang angkanya memang segitu di populasi yang lebih umum. Gitu. Nah, kami analisis datanya, ternyata ini berhubungan dengan pengalaman mereka dengan kekerasan, dirundung atau merundung, ya. Terus pengalaman mereka suka bolos sekolah, dan yang kemudian kami temukan itu berhubungan dengan kehangatan dan relasi keluarga. Nah, jadi ini yang sekarang sedang dijalankan mulai minggu lalu, ya, intervensinya dari data ini, kami sekarang fokus pada intervensi yang meningkatkan relasi dan kehangatan keluarga dan
baru satu sesi. Nah ini kemudian kami pakai pendekatan yang mirip-mirip lah, family intervention tapi bukan TreatNet. Namanya Family United. Ya, Family United itu 4 sesi, sama satu sesi ada fasilitator berhadapan dengan anak dan orang tua. Saya tidak datang, saya tidak langsung mengikuti, tapi saya dapat laporan. Jadi di pertemuan pertama itu guru-guru langsung merasa, wah ini memang, karena baru kemarin nih kami kemudian audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok, dan Dinas Pendidikan sangat senang karena di pertemuan pertama itu kemudian udah ada kayak asisten saya menyebutnya kayak moment of truth, moment of apa ya kemarin itu ya, momen yang apa ya, pokoknya yang bermakna, karena kemudian ada peserta yang kemudian orang tua dan anak berpelukan dan menangis gitu. Lewat satu sesi yang kita jalankan, dan ini baru sesi yang pertama. Nah jadi yang sekarang kami jalankan itu adalah melakukan intervensi ya terhadap tadi isu kehangatan dan relasi komunikasi keluarga yang bisa berdampak atau ya sementara ini berhubungan lah dengan masalah-masalah yang ada di perilaku anak-anak SMP gitu ya. Nah ini sedang kami lakukan ya. Next. Nah kami pakai pendekatan ini comprehensive approach to school safety. Jadi sebenarnya isunya adalah juga soal school safety gitu ya. Next. Nah kami pakai model ini ya. Kami pakai model bahwa satu populasi sekolah itu mereka harus dapat yang namanya universal prevention, pencegahan yang bersifat universal. Nah pada mereka-mereka yang teridentifikasi punya masalah lebih serius, nanti akan terima yang namanya intensive intervention atau targeted intervention. Nah ini pakai data, pakai teori juga. Next. Nah ini yang kami lakukan ya. Jadi ada proses pelibatan sekolah, proses pengumpulan data, dan proses implementasi ini action plan. Next. Nah yang ketiga ya, ini yang kemudian kemarin penelitian yang saya pakai untuk mengisi 13 climate action. Nah ini sedang berjalan, sama saya katakan ya saya mau melakukan ini, saya mau terlibat penelitian ini karena ini ngomongin masalah sosial. Masalahnya adalah apa? Itu anak-anak bermain ya. Next. Nah di kota-kota besar ya, anak bermain atau anak beraktivitas di luar ruangan itu sebenarnya berhadapan dengan isu polusi udara yang tidak bersih. Saya nggak tahu tidak tahu di Solo ya seperti apa, tapi di Jakarta tahun lalu itu polusi udara itu sampai menjadi krisis. Jadi bukan cuma sekedar polusi udara, tapi itu berkembang menjadi sebuah krisis kualitas udara yang akhirnya kemudian pemerintah turun tangan karena waktu itu mau ada pertemuan, saya lupa G20 ya kalau tidak salah gitu. Nah bayangkan ini, dan ini kita ngomongin anak-anak ya, karena kita mikir ya kan anak-anak yang punya masa depan, mereka yang akan menjadi Anda anak-anak bukan? Anda perlu dilindungi dari polusi udara nggak? Atau Anda bisa? Nah di usia Anda mungkin punya kemampuan untuk melindungi diri. Tapi buat anak-anak yang lebih kecil, dan kami fokusnya pada anak-anak SD, itu mereka bahkan bukan sekedar kemampuan, pengetahuan mungkin belum ada. Dan ternyata dari riset kami, dan ini penelitiannya sangat komprehensif, ya ini saya cerita, kami itu melakukan pengukuran udara, pengukuran polusi udara. Penelitian itu di Bandung, ya bekerja sama juga dengan teman-teman dari ITB. Jadi 30 anak itu dikasih backpack khusus, ya, ransel khusus. Nah ransel khusus itu kemudian selama 7 hari dalam seminggu itu dipakai, ya dibawa oleh anak-anak itu. Di dalam ransel itu diisi ada satu GPS, ya, jadi bisa tracking posisi mereka dan sensor kualitas udara selama seminggu. Dari studi ini kami menemukan, ya, satu. Jadi saya kemudian orang psikologi belajar juga gitu ya soal polusi udara. Polusi udara itu paling buruk itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi.
Saya tidak tahu di Solo, tapi ini di Bandung. Ya, gitu ya. Konsentrasi paling buruk itu, dan itu kalau sampai jam 7 pagi, itu kan kita waktunya pergi ke sekolah, pergi ke kantor, keluar rumah. Jadi anak-anak pada saat mereka pergi dari rumah ke sekolah, itu di jam-jam di mana konsentrat partikulat udara itu sedang buruk-buruknya. Dan karena kami punya alat GPS, ya, itu kami menemukan paling berbahaya, exposure paling berbahaya itu memang pada saat mereka melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah. Karena itu 7 hari dalam seminggu kami juga punya data tentang Sabtu Minggu. Ya. Tapi intinya gini, dari data ini kami tahu kapan dan di mana waktu paling buruk soal kualitas udara yang bisa mengganggu, mempengaruhi kesehatan anak. Ini believe it or not, polusi udara itu mematikan. Di Inggris itu sampai ada anak mati gara-gara polusi udara. Nah, kita nggak bisa ngapa-ngapain saat ini terhadap sumber polusi udara. Itu mobil, pabrik, itu nggak bisa kita stop. Apa yang bisa kita lakukan? Mengedukasi orang tua, mengedukasi keluarga, dan juga memberikan pemahaman pada anak untuk mereka mau melindungi diri. Melindungi diri seperti apa? Yang paling sederhana, ya, itu pakai masker. Sejauh ini yang sudah terbukti terbukti bisa menapis, menangkal keterpaparan partikulat itu ada 2. Nah, ini ilmiah nih data. Air purifier, penjernih udara, dan masker. Tapi maskernya juga bukan sembarang masker. Yang paling bisa menapis udara itu, ya, itu adalah KN95. Tapi kan kemudian gak mudah ditemukan di pasaran masker anak KN95. Nah, jadi Anda bayangkan nih, riset ini, intervensinya itu bukan cuma untuk melindungi anak, tapi memberikan informasi ke pengambil kebijakan. Gitu. Perlu ada monitoring, perlu ada informasi, perlu ada edukasi, perlu ada penyediaan masker, dan kami melakukan namanya pengetesan masker. Di Indonesia itu dari 5, awalnya kan kami menguji 5 masker. Itu dites serius di Skotlandia sana, maskernya. Ya. Dari pertama 5 itu 3 fail. Jadi 3 itu tidak memenuhi syarat, jadi KW. Bahkan kita bilang meskipun dan yang kita tes, kita cari di pasaran 5 itu tertulis KN95 buat anak. Tapi ternyata 3 dari 5 ini sebetulnya palsu. Atau cuma asal ditempel aja gitu. Karena setelah dites itu fail gitu ya. Nah ini kemudian saya isi tadi untuk yang SDGs Climate Action. Jadi riset saya ini adalah sebuah intervensi sosial untuk ya masalah-masalah yang berhubungan dengan climate. Next. Ya ini lewat aja, terus aja. Tapi intinya next, terus saja, ini lewati saja. Ini soal tadi ya. Terus saja, tadi udah saya ringkas. Nah, sebelum itu, nah ini sekarang yang sedang kami lakukan, kami udah punya data tentang tadi keterpaparan, kapan kualitas udara buruk, bagaimana kualitas masker, dan masker itu yang bisa melindungi seperti apa. Nah, kami sekarang sedang mencoba menghasilkan, memproduksi paket informasi ya, yang nanti bisa dipakai oleh keluarga, anak atau sekolah. Pertama, nah ini juga ada masalah nih. Kalau Anda kan dikasih masker, tahu kan pakai maskernya gimana kan? Anak-anak itu nggak semua tahu bagaimana memakai masker yang benar. Jadi yang sekarang coba kami lakukan intervensinya adalah membuat bahan-bahan, materi-materi informasi, psikoedukasi, bagaimana memakai masker yang benar dan seperti apa. Next. Nah ini ya. Anda itu kan sebagai mahasiswa pasti sedang belajar kan? Iya kan? Anda belajar kan?
Anda pengen tahu sesuatu kan? Tidak tahu psikologi, pengen tahu psikologi. Tidak tahu psikologi komunitas, pengen tahu psikologi komunitas. Dari tidak tahu tentang apapun menjadi tahu. Ada cara paling mudah untuk Anda menjadi lebih tahu. Mencoba mengubah sesuatu. Jadi dengan kita mencoba mengubah, kita akan menjadi lebih tahu. Jadi tahu itu bukan cuma dari sekedar baca buku, mengikuti kuliah, try to do something, try to change something, Anda akan punya pengetahuan tentang apa yang Anda ubah itu. Ya. If you want to truly understand something, try to change it. Dengan kita berusaha mengubah, maka kita akan menjadi lebih tahu. Next. Kata Frantz Fanon, ya, what matters is not to know the word, but to change it. Yang penting itu bukan menjadi tahu tentang dunia, tapi bagaimana mengubahnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Diki Pelupesi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, kuliah yang disampaikan oleh Pak Diki ini merupakan babonnya kuliah ya untuk psikologi komunitas. Yang disampaikan Pak Diki bisa kita perdalam lagi ya, lagi dan lagi pada kuliah psikologi komunitas di sesi-sesi selanjutnya. Tapi juga bukan hanya itu, karena telah memandu ya, Pak Diki telah memandu disertai dengan contoh-contoh konkret dari proyek-proyek riset, action riset beliau, bagaimana kita bisa menerapkan participatory action research dalam perspektif psikologi komunitas ya. Oke, nah sebelum ke pertanyaan dari para mahasiswa, saya ingin sedikit Pak Diki memaparkan tentang apa yang dimiliki oleh UMS, karena ini adalah mahasiswa UMS ya. Kemarin sudah saya kirim ke Pak Diki, yaitu website UMS untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya tidak tahu apakah Bu Uyun dan Pak Sony sudah membagikannya kepada para mahasiswa. Mas Alfiansah bisa mungkin ini ya, browsing. Nah ini dia, jadi UMS sudah punya SGD Center ya. SGD ini merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals ya, dicanangkan untuk mengatasi 7 kalau nggak salah waktu itu tujuan dari umat manusia yang masih memiliki masalah pada tahun 2000 sampai 2015. Tapi karena ternyata belum berhasil ya mencapai 7 tujuan yang ditetapkan oleh Millennium. Millennium itu artinya abad ya. Jadi pada pergantian abad tahun 2000 sampai tahun 2015 karena belum berhasil maka dilanjutkan dengan program yang dicanangkan oleh PBB dan diikuti oleh saya kira hampir semua negara ya. Menjadi Sustainable Development Goals dari tahun 2015 sampai 2030. Nah, sekarang kita tahun berapa nih teman-teman? 2024. Berapa tahun lagi ya sampai ke 2030? 6 loh, padahal ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ambil salah satu contoh, untuk kemiskinan, untuk zero hunger, tidak ada kelaparan, jadi hanya ada 0 orang yang tidak lagi mengalami kelaparan. Apakah akan bisa berhasil dicapai dalam 6 tahun? Lalu Save Cities, climate change yang tadi disampaikan oleh Pak Diki, apakah bisa selesai 6 tahun? Tidak. Ya, jawabannya big no. Karenanya saya pribadi menganggap bahwa ada kemungkinan SDGs ini akan dilanjutkan. Diperpanjang, entah namanya apa. Tapi supaya kita tidak hanya pesimis, maka kita harus berusaha kan melakukan banyak hal yang menyasar pada lebih dari 1, lebih dari 2 tujuan-tujuan SDGs. Pak Diki tadi menyebutkan ada 3 tujuan dari SDGs yang sudah beliau lakukan.
sebetulnya saya mau tambahkan satu lagi nih Pak Diki, karena memang dilakukan oleh Pak Diki, yaitu nomor 4, yaitu kesehatan. Kalau di sini kan bahasa Inggrisnya health and well-being. Dan well-being teman-teman adalah tujuan dari bagaimana psikologi itu diterapkan, termasuk yang dilakukan Pak Diki tadi untuk safer schools and communities ya, melalui pendekatan sekolah, melalui family united, mengurangi dampak dari polusi, sambil mungkin juga mengedukasi masyarakat tentang menurunkan climate change dan seterusnya. Itu kan ujung-ujungnya pada well-being. Jadi tambah satu lagi nih Pak Diki nomornya untuk SDGs. Nah mungkin teman-teman juga pernah saya kirimi ya kemarin, Humas UMS meliput kegiatan saya melalui Pusat Studi Budaya. Di situ ada beberapa nomor SDGs juga yang diterakan oleh UMS. Jadi sama nih Pak, UI maupun UMS menerapkan ya. Jadi kita didorong untuk mampu menerapkan ilmu, pengalaman ya dalam menyasar tujuan-tujuan SDGs ini. Nah kalau yang kemarin teman-teman bisa lihat, saya kalau nggak salah selain ada nomor 4, kemudian nomor 5 gender equality ya, karena di buku Pancasila sebagai Laku yang saya bersama tim kembangkan, itu kami menonjolkan wajah-wajah perempuan dalam Pancasila yang tidak terdapat di dalam buku rujukan pendidikan Pancasila yang konvensional. Jadi perempuan seolah hilang ya, padahal perempuan itu punya peran dalam pembentukan bangsa, dalam pembangunan. Kita tahu misalnya Gedung Induk Siti Walidah itu after the name of the wife of Ahmad Dahlan kan, mendirikan Aisyah. Nah jadi masuk ke gender. Kemudian juga tentu sama dengan Pak Diki ada nomor 16, nomor 17, tapi juga ada mengurangi kesenjangan dan mendorong keadilan. Kenapa? Karena dalam kajian-kajian pada pendidikan Pancasila yang dilakukan oleh para mahasiswa, mereka didorong untuk berpikir secara kritis, melakukan analisis sosial ya. Mengapa kesenjangan terus ada? Misalnya kemudian menemukan, oh karena ada oligarki yang bekerja sama dengan kartel politik. Jadi ada banyak tujuan yang bisa disasar. Nah, dengan itu semua teman-teman, maka kita jadi bersemangat nggak nih untuk menerapkan psikologi ya, justru mulai sekarang, tidak harus menunggu setelah lulus nanti. Dan nanti kan setelah mata kuliah psikologi komunitas ini selesai, kalian lulus dari mata kuliah ini, ada lagi nanti asesmen komunitas ya, asesmen aplikasi komunitas, asesmen dan aplikasi komunitas. Itu dua SKS lagi. Nah jadi sekali lagi yang sudah disampaikan oleh Pak Diki akan menjadi rujukan kita dalam waktu yang lama, Pak Diki. Mungkin juga akan saya pakai ketika nanti mengampu mata kuliah asesmen dan aplikasi komunitas ya. Ada beberapa hal yang saya kira selalu bisa kita kembangkan dari kuliah Pak Diki. Nah, anyway, ini jamnya salah Pak. Tadi saya udah agak panik. Ya, saya tadi udah agak panik karena aduh kita kan dibatasin oleh maghrib ya gitu kan. Ternyata setelah saya cek jam di HP, ini terlalu cepat 14 menit ya teman-teman. Benar ya? Karenanya masih ada mungkin 10 menit ya untuk teman-teman yang mau memberikan komentar atau bertanya. Ayo semangat, ini yang di sini yang di tengah ini nggak ada yang ngantuk nih. Oke, ujung sana silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Bapak, saya merasa tertarik ya untuk bertanya terkait. Saya merasa tertarik untuk bertanya terkait ini. Tadi kan sempat dijelaskan terkait riset yang Bapak sudah lakukan kepada remaja yang menjadi user
atau adiksi terhadap narkotika. Nah, selain narkotika, sekarang itu karena adanya perkembangan teknologi, ada juga narkotika lewat mata, yaitu adiksi pornografi. Kemarin setelah membaca data dari KPAI, ada 5,5 juta anak yang terpapar adiksi pornografi gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, kan family intervention itu juga bisa diterapkan untuk mengatasi juga ya adiksi pornografi ini. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana sih cara kita memastikan bahwa intervensi ini tuh dapat terus berkelanjutan gitu loh. Jadi tidak berhenti hanya pada saat intervensi itu saja. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Satu persatu saja ya, biar nggak lupa. Oke, ini pertanyaan menarik, pertanyaan bagus ya. Bagaimana intervensi itu harus kita pikirkan aspek keberlanjutannya. Ya. Satu hal yang bisa dilakukan, dan saya tadi tidak cerita ya, jadi penelitian intervensi saya yang berkaitan dengan substance use disorder itu sebenarnya 3 kali. Itu tadi yang pertama, ya, menjelang pandemi, ya, menjelang pandemi. Yang sebelum pandemi kan kalau kita mau melakukan intervensi tadi dengan pendekatan family intervention itu bisa face to face, ya, gitu. Jadi sebelum pandemi nggak ada masalah. Setelah itu kan pandemi datang. Nah, sementara yang namanya tadi korban atau mereka yang memakai tergolong SUD, substance use disorder, itu kan terus ada. Ya. Jadi kan pertanyaannya adalah gimana memastikan intervensi ini bisa dilakukan dalam situasi pandemi. Jadi di tengah-tengah pandemi kami melakukan riset kembali, ya, yaitu kemudian mengaplikasikan treatment family intervention itu dilakukan secara remote, secara jarak jauh. Ya. Karena itu juga harus dicek juga apakah bisa dilakukan dan kemudian apakah itu punya efek yang sama ketika dilakukan secara offline, gitu ya. Jadi kami lakukan itu. Nah, intinya kemudian ternyata bisa dilakukan secara online dengan dampak atau efek yang sama. Ya. Nah, tapi di 2 riset ini itu yang kami lakukan adalah melakukan intervensi pada substance use disorder dan family-nya yang mereka outpatient. Outpatient itu mereka menjalani rehabilitasi atau pemulihan itu tidak di dalam setting klinik. Ya. Nah, jadi itu dari 2 riset yang pertama. Riset yang ketiga yang kami lakukan, bagaimana kalau treatment family intervention ini dilakukan dalam setting inpatient. Nah, kita baru tahu 1-2 berhasil punya efek, yang ketiga itu sulit sekali family intervention dalam setting inpatient. Singkatnya gitulah ya. Jadi untuk memastikan keberlanjutan bisa diteruskan intervensinya, tetapi yang paling penting adalah, nah ini pakai kerangka berpikir Bronfenbrenner. Individu itu punya sistem mikro, punya sistem meso, dilingkupi juga oleh sistem makro. Nah, sistem makro ini kan salah satunya adalah ketika ada kebijakan, ketika ada regulasi, bagaimana kebijakan diimplementasikan, ya. Nah, jadi kita juga harus berpikir strategis tadi menggunakan kerangka berpikir ekologis. Bahwa memastikan efek intervensi itu bertahan, itu bisa dengan cara pendekatan yang sifatnya struktural atau regulasi. Jadi kita harus punya upaya memastikan intervensi ini kemudian diadopsi oleh pengambil kebijakan. Nah, riset-riset kami dari yang awal sampai yang terakhir itu kemudian bekerja sama dengan BNN. Gitu. Jadi artinya apa? BNN punya bukti, punya evidence based policy dan evidence based intervention yang mereka lakukan. Gitu. Nah, jadi kenapa tadi kan sejarah psikologi komunitas itu peralihan dari treatment ke prevention dan menggunakan pendekatan ekologis. Jadi kita harus punya kerangka berpikir ekologis ini bahwa mengubah atau mempertahankan perilaku itu bukan hanya pada individu, tapi juga pada sistem-sistem yang ada di luar individu. Gitu. Sudah menjawab ya. Boleh pertanyaan berikutnya mungkin dari sisi sayap sini ya.
Karena dari tadi di sayap sini, nah ini boleh yang separuh ke sana, mungkin satu lagi lalu kita lihat waktunya masih ada apa enggak setelah satu pertanyaan lagi. Silakan. Oke, dari sini. Silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait intervensi psikologi komunitas untuk mendukung SDGs ini. Pertanyaan saya adalah, apa keunggulan dari penciptaan atau pengembangan suatu komunitas sebagai upaya untuk mewujudkan SDGs di masyarakat dibandingkan dengan intervensi-intervensi lain? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan ini pertanyaan bagus ya. Karena kan memang tadi di awal saya menyampaikan bahwa awalnya pendekatan intervensi psikologi itu kan individual gitu ya. Dengan pemahaman bahwa individu itu hidup dalam konteks, ada dalam lingkungannya, maka kita harus pikirkan pendekatan intervensi yang beyond individual gitu ya. Apa kelebihannya gitu ya? Ya, kita punya kerangka berpikir yang lebih luas gitu ya gitu. Ya karena manusia itu kan selalu hidup bersama kan ya, itu yang kemudian kita sebut sebagai kehidupan sosial. Nah dalam kehidupan bersama ini tadi, kalau kehidupan bersamanya positif, suportif gitu ya, maka peluang untuk keberfungsian ya, functioning individu atau kemudian pertumbuhan dan perkembangan individu itu akan bisa jadi lebih baik gitu ya. Nah jadi ini sebetulnya soal kita meluaskan kerangka berpikir kita. Bisa saja memang kalau kita lihat individu yang bermasalah, berarti apa yang bermasalah pada individu kita intervensi gitu ya. Tapi tadi ada kemungkinan kalau kehidupan bersamanya tidak kita ubah, tidak kita intervensi, masalah itu akan berulang. Gitu. Nah ini kenapa kemudian fokusnya pada prevention. Kalau fokusnya pada treatment, oke lah, kita fokus saja pada individu. Tapi treatment itu ya kalau yang bermasalah cuma 1-2 orang, murah, efektif. Tapi kalau yang bermasalah atau yang mungkin bermasalah kemudian puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu, maka kita harus berpikir cara lain. Dan cara lain itu bisa kita temukan kalau kita tadi meluaskan kerangka berpikir kita bahwa apa yang terjadi pada individu itu melibatkan kehidupan sosialnya, melibatkan lingkungannya, tadi transaction between individuals and environment. Nah, jadi sebetulnya dalam prinsip itu bahwa intervensi psikologi sosial komunitas itu punya kekuatan. Tapi saya tidak bilang bahwa yang paling bagus, paling baik ini adalah yang psikologi komunitas, tidak. Tapi intinya adalah saling melengkapi. Jadi kalau kita betul-betul ingin menyelesaikan masalah, ya kita harus kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan masalah itu timbul di mana dan apa yang bisa kita lakukan terhadap tadi kemungkinan-kemungkinan masalah itu munculnya di mana. Ya. Kalau kita misalnya mau fokus pada individu, misalnya tadi ya, ketika kami menemukan data 7% di satu sekolah, mungkin kita bisa saja fokus pada yang 7% ini. Tapi kalau ternyata tadi, dan itu dari data menunjukkan bahwa ternyata ideation dan attempts ini itu berhubungan, ya kita masih pakai correlational study, berhubungan dengan perilaku membalas mereka, kemudian berhubungan dengan pengalaman kekerasan yang mereka alami, baik sebagai korban atau sebagai pelaku, dan ternyata kemudian tadi berhubungan dengan kehangatan relasi keluarga. Nah, ketika kita melihat ini, kita tadi mengambil jalan lain atau memilih pendekatan yang lain, yaitu yang diintervensi adalah bukan hanya anaknya tetapi keluarganya. Dan itu karena kemudian kita bicara school setting kan harus ada guru, melibatkan sekolah. Nah, jadi dalam intervensi yang SCSS, Safe Community Safe School, fasilitator itu adalah guru, bukan kami. Jadi kami sengaja memilih fasilitatornya guru karena supaya tadi di sini ada setting itu terwakili.
guru, sekolah, orang tua dan anak. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Diki. Bagaimana teman-teman sudah lebih memahami ya psikologi komunitas dan bagaimana psikologi komunitas melalui pendekatan yang lebih heavy atau lebih mendahulukan prevensi itu mampu memberikan kontribusi secara lebih luas begitu ya. Artinya bukan hanya pada individu-individu yang terdampak tetapi pada sistem dan struktur yang menopang individu-individu tersebut. Jadi antara agensi atau individu-individu ya itu selalu terkait dengan strukturnya dan psikologi komunitas membidik struktur itu. Apakah itu berupa mesosistem, eksosistem, makrosistem ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh pada sesi-sesi kuliah berikutnya. Seperti yang saya katakan, kuliah dari Pak Diki ini memberikan orientasi ya. Jadi mungkin belum diajarkan di pekan-pekan depan oleh saya, Bu Uyun, Pak Soni. Tetapi sudah didahului oleh Pak Diki sehingga teman-teman akan lebih mudah nanti ketika memahami paparan kami. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Diki Pelupesi. Kita beri aplaus ya teman-teman. Terima kasih. Saya mentargetkan selesai di sini di jam yang salah ini, jam 17.40, sehingga teman-teman punya waktu untuk keluar dan mungkin presensi dan tidak ketinggalan ya kalau mau sholat maghrib. Tetapi ada satu terima kasih lagi yang harus saya sampaikan, yaitu kepada Ibu Meni. Boleh berdiri Bu Meni? Nama aslinya saya malah lupa karena Tri Rezeki Handayani. Tri Rezeki Handayani. Kenapa saya berterima kasih dan kita perlu berterima kasih kepada Bu Meni? Bu Meni ini adalah lulusan dari Fakultas Psikologi UMS. Dulu mahasiswa saya, sekarang juga menjadi salah satu guru saya ya. Nah, Bu Meni ini sekarang mengajar di Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Bu Meni. S1 Fakultas Psikologi UMS, S2 dan S3 UGM ya Bu ya. Dulu manggilnya Meni gitu kan, panggil-panggil Meni gitu. Sekarang Bu Meni. Oke. Nah, kemudian Bu Meni ini mengabarkan kepada prodi bahwa Pak Diki Pelupesi besok akan mengikuti workshop di UNS. Apakah UMS tertarik? Saya langsung angkat tangan, tertarik gitu kan. Karena itu Pak Diki ada di tengah kita sekarang. Jadi terima kasih Bu Meni dan terima kasih sekali lagi Pak Diki. Dan karena tadi saya sudah menyebutkan UNS akan mengadakan workshop, kalau belum ditutup teman-teman bisa daftar juga. Nanti bisa di-share ya. Saya nggak tahu masih ada kuota atau tidak. Tapi kalau ingin mendalami lebih jauh, mumpung Pak Diki ada di sini di Solo, sampai besok dan besok seharian luring ya Pak ya? Luring dan daring ya Mbak Meni ya? Oh, hybrid. Luring. Ya, hybrid. Luring, dua-duanya oke. Hybrid, ya. Teman-teman nanti bisa pertimbangkan ya, semoga nanti ada kuota dan bisa kontak di CP ya yang ada di flyer itu. Baik, gimana teman-teman, saya pengen dengar pendapatnya. Menarik nggak? Wawasannya diperluas ya. Dan makin kepo kan, pengen tahu lebih banyak. Oh bisa ya, psikologi itu menyasar struktur, menyasar sistem. Kok bisa gitu kan? Makanya belajar lebih banyak ya tentang psikologi komunitas. Dan ini pesan sponsor, psikologi perdamaian. Psikologi perdamaian, betul. Baik, saya kira kuliah dari Pak Diki bisa kita akhiri, Pak Diki. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih juga. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aplaus sekali lagi kepada Pak Diki. Terima kasih. Monggo, kita biasanya kalau sebagai MC itu bareng-bareng yang ngomong ininya, salamnya. Sama-sama ya. Sampai jumpa pada kesempatan lain ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.